Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau penjajah Belanda kita dulu menganggap kita ini inlander kelas 3 di bawah kelas imigran-imigran yang lain, itu sepertinya memang ada benarnya. 350 tahun loh kita ini dijajah. Yang dulunya disuruh nyembah-nyembah oleh mereka. Sekarang ini setelah Belanda pergi, kemudian tinggallah bawaan dari Belanda itu. Siapa? Ya imigran-imigran zaman ini yang dengan progresif memproklamirkan kalau mereka ini cucu dari Nabi. Inilah yang meracuni kita selama ini. Bahkan dari kelas bawah awam seperti kita sampai kelas atas pejabat-pejabat kita ini sekarang ini masih begitu banyak yang membela mereka ketika klan mereka ini disenggol oleh orang-orang kita yang sudah sadar bahwa mereka ini amat berbahaya di negara kita. Sakit betul perasaan kita melihat para pejabat-pejabat sekarang ini yang ada di sana. Kita tahu sendiri sekarang ini begitu orang-orang kita dihinakan, tokoh-tokoh kita dihinakan, bahkan sejarah dari Nusantara ini sampai kemerdekaan ini dibelokkan dengan sengaja oleh mereka. Mereka diam saja. Tetapi ketika dari imigran ini disenggol oleh orang kita yang sudah sadar bahwa mereka ini membawa-bawa Nabi untuk membohongi kita dengan progresif, dengan dahsyat mereka ini membela dari klan Ba'alawi. Ini ada apa? Apakah literasinya kurang? Ataukah ada penyokong-penyokong yang membuat para pejabat yang membela ini dulunya dibantu oleh klan Ba'alawi sehingga merasa hutang budi, ataukah karena memang ketololan tidak mau membuka sejarah-sejarah yang sudah dibeberkan sekian lama ini, 3 tahun ini, bahwa mereka ini ada usaha-usaha untuk mendoktrinasi anak-anak Nusantara supaya terus dijajah dengan pemikiran-pemikiran mereka sehingga mau tak mau terus menghamba kepada klan Ba'alawi tinggalan Belanda ini. Itulah keprihatinan kita, miris perasaan kita. Dari sekian dari saudara-saudara kita, ini dari KBN ini terang-terangan bahwa kita ini ternyata kurang lebih masih mempunyai sifat inlander yang masih mau dijajah secara mental oleh bangsa asing yang terang-terangan ingin memplokoto kita. Dari kemarahan-kemarahan kita ini, inilah diwakili oleh suara dari KBN Nusantara. Bagaimana dari sebagian orang kita masih begitu masif membela klan Ba'alawi, sementara tokoh-tokoh kita sejarah yang sudah saya ungkapkan di depan tadi dibelokkan, diam 1000 bahasa. Ini ada apa? Untuk jelasnya, marilah kita perhatikan video berikut ini bagaimana perasaan kita diwakili oleh saudara kita KBN Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang saya cintai, saya banggakan. Kalau penjajah Belanda itu menggolongkan anak-anak bangsa, warga pribumi Nusantara sebagai kelas 3, inlander, disejajarkan dengan anjing. Sekarang saya bisa memahami. Sekarang saya bisa mengerti. Sepertinya memang layak. Sepertinya memang pantas banyak warga pribumi penduduk Nusantara. Bahkan pejabat-pejabat di Nusantara yang saat itu memang kelasnya inlander, kelasnya congos, disetarakan dengan anjing. Menjadi masuk akal. Kan terbukti
mengerti pada hari ini keturunan-keturunannya juga masih bermental inlander, masih bermental congos, masih bermental budak, sekelas dengan anjing yang ketika dikasih makan oleh tuannya menggonggong sesuai dengan pesanan tuannya. Bisa mengerti sekarang. Layak, pantas, kalau Belanda dulu menggolongkan orang-orang pribumi Nusantara sebagai inlander yang disejajarkan dengan anjing. Sakit sekali, menyakitkan sekali. Tapi faktanya anak-anak pribumi kita hari ini mentalnya masih banyak yang bermental congos inlander, masih tunduk dengan keturunan bangsa asing, masih lebih membela keturunan bangsa asing daripada keturunan tokoh-tokoh bangsa Nusantara sendiri. Mau protes? Silakan. Faktanya demikian. Ya, faktanya demikian. Seorang keturunan imigran dari Yaman, dari keluarga Ba'alawi Yaman, disenggol sedikit, merasa terhina, merasa dilecehkan, merasa direndahkan. Rasanya mau kiamat bumi ini. Semua tokoh bicara, dari gedung MPR, gubernurnya, tokoh-tokoh NU-nya bahkan, ngomong semua, tangkap Fuad Pleret. Tapi ketika bangsa dan negaranya sendiri dihinakan martabatnya, ketika tokoh-tokoh bangsa sendiri diinjak-injak oleh keluarga keturunan Ba'alawi dari Yaman ini, tidak seheboh itu. Tidak ada yang mempersoalkan. Tidak ada yang demo. Beribu-ribu turun jalan minta ditangkapin tuh keluarga keturunan dari Yaman. Dari Ba'alawi Yaman itu. Ketika Merah Putih diklaim katanya ciptaannya keturunan orang Yaman. Ketika pahlawan-pahlawan kita katanya keturunan Ba'alawi Yaman. Ketika hari kemerdekaan kita katanya yang memutuskan, yang menentukan keturunan Ba'alawi Yaman. Makam-makam leluhur kita katanya makam-makam keturunan orang Yaman. Semuanya bungkam. Mau membantah bahwa kalian yang keturunan inlander, termasuk aparat-aparat mendiamkan ini. Ketika bangsa ini, negara ini diklaim katanya ini negara milik Tarim, milik wali Yaman. Tidak ada yang demo, tidak ada yang ribut. Ketika presiden kita dihina-hinakan, dianjing-anjingkan, tidak ada yang tersinggung. Tidak ada yang demo, tidak ada yang marah. Ketika Gus Dur dibuta-butakan oleh keturunan Ba'alawi Yaman juga, tidak ada yang marah. Bahkan pasukan elit Nahdlatul Ulama, Bansuri yang katanya punya ujuk juga nggak ada yang marah. Tapi ketika keturunan Yaman itu dihinakan, ikut-ikutan membela di sana, Anda masih belum mau dikatakan keturunan inlander. Faktanya begitu. Ketika presiden kita, babak proklamator kita, dihina-hinakan, direndahkan oleh keturunan Ba'alawi Yaman ini, ada yang marah? Siapa yang marah? Ketika Kiai Said Agil, ketua umum PBNU, dihinakan oleh mereka, kenapa nggak marah? Kenapa nggak ribut? Kenapa nggak demo? Ketika Gus Dur dibuta-butakan, buta mata, buta hati oleh keturunan Ba'alawi Yaman juga, kenapa nggak ribut? Kenapa nggak demo kalian? Ketika Hasyim Asy'ari, bahkan pendiri Nahdlatul Ulama, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, ulama yang sangat dihormati, jauh lebih dihormati daripada keturunan Ba'alawi Yaman, dihina-hinakan, dilecehkan oleh keturunan Ba'alawi juga. Mana? Kalian marah? Kalian ribut? Kalian demo? Keturunan inlander sampean memang. Keturunan pengkhianat sampean memang itu. Negara ini dilecehkan, diinjak-injak harkat martabatnya oleh keturunan klan Ba'alawi dari bangsa asing Yaman itu. Kalian pada diem saja. Satu orang keturunan Ba'alawi dari Yaman disenggol, kalian marahnya kayak mau kiamat. Apa-apaan amin. Silakan renungan. Kalian keturunan pejuang, keturunan bangsa Nusantara, keturunan tokoh-tokoh Nusantara, atau keturunan
pengkhianat inlander di Nusantara ini. Ketika sejarah bangsa ini diobok-obok oleh mereka, sejarah Nahdlatul Ulama dibelokkan oleh mereka, pahlawan-pahlawan kita diklaim makam-makamnya palsu, katakan sebagai keturunan Yaman. Mana suaranya pada ribut sampai? Apakah semua itu masih dianggap tidak lebih mulia dibanding seorang keturunan Pahlawi dari Yaman? Apakah kalian anggap keturunan Pahlawi Yaman itu kamu anggap lebih mulia dibanding seluruh aset berharga di Nusantara ini, termasuk pejuang-pejuangnya, sejarah-sejarahnya? Kalian tidak anggap itu mulia, kalian tidak anggap itu lebih berharga. Kalian tidak anggap lebih berharga merah putih dibanding keturunan Pahlawi dari Yaman ini yang dulu menjadi antek penjajah Belanda. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya bahkan sudah sadarlah kalian. 350 tahun kita dijajah karena mental inlander. Mental nyembah-nyembah muluk-muluk terhadap keturunan bangsa asing. Apakah mau dilanjutkan? Apakah mau diteruskan? Apakah 350 tahun tidak cukup bagi kita menjadi pelajaran? Bukan waktu yang pendek, waktu yang sangat panjang. 3,5 abad kita menjadi inlander. Sudahi, cukupi. Harkat dan martabat bangsa kita wajib kita bela sampai manapun, sampai titik darah penghabisan. Tidak ada yang boleh siapapun, apalagi keturunan bangsa asing termasuk dari Yaman, menginjak-injak harkat dan martabat bangsa ini, menginjak-injak tokoh-tokoh bangsa ini. Tidak bisa dibiarkan. Saatnya dihentikan. Kebangkitan Nusantara menyambut kita. Harkat dan martabat merah putih bangsa ini, siapa lagi kalau bukan kita sendiri yang menjaga? Siapa lagi kalau bukan kita yang membelanya? Jangan biarkan siapapun mengobok-obok, merusak kewibawaan citra bangsa Indonesia, bangsa Nusantara, keturunan leluhur dan raja-raja besar di tanah air ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.